Halo teman-teman semua, kali ini aku akan menjelaskan mengenai metode VECM dan mendemonstrasikan gimana caranya melakukan analisis VECM menggunakan RStudio. Jadi di sini aku bakal jelasin dulu secara singkat mengenai metode VECM. Vector Error Correction Model atau VECM adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengestimasi data yang tidak stasioner pada tingkat level, namun memiliki kointegrasi. Jadi pada dasarnya model VECM ini merupakan perluasan dari model Vector Autoregression atau VAR yang digunakan pada data yang memiliki masalah endogenitas. Akan tetapi, model VECM ini digunakan pada data yang stasioner di tingkat first difference semua dan juga datanya itu memiliki kointegrasi. Artinya data tersebut memiliki hubungan jangka panjang meskipun datanya mengalami fluktuasi dalam jangka pendek. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis VECM ini. Yang pertama itu menentukan uji stasionaritas, lalu menentukan lag optimumnya, lalu kita melakukan uji stabilitas data, dan melakukan uji kointegrasi Johansen. Selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas Engelgranger, tapi untuk yang uji kausalitas ini sebenarnya opsional, akan tetapi lebih baik dilakukan. Dan yang terakhir itu kita akan melakukan analisis IRF atau Impulse Response Function dan juga analisis FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition. Nah, sekarang aku akan mendemonstrasikan gimana caranya melakukan analisis VECM dengan menggunakan RStudio. Jadi di sini untuk pertama tuh kita install patch-cache dulu ya. Tapi kalau misalnya patch-cache-nya belum ada di kalian, kalian bisa ke patch-cache di sini. Terus kalian ke bagian install yang ada di sini. Terus kalian bisa ketik aja namanya misalnya vars gitu. Terus habis itu nanti kalian tinggal klik install. Cara ngeliatnya gimana? Kalian bisa coba cek satu-satu kayak gini atau dicari aja di kolom pencarian gitu. Tapi karena aku udah punya semua page cache-nya, jadi aku tinggal jalankan command library. Kita run. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan import filenya. Terus kalian tinggal cari aja di mana kalian nyimpen data kalian. Di sini datanya akan aku berikan nama data 1. Nah, di sini tuh aku punya variabel inflasi sama suku bunga, tapi di sini aku pakai bentuk dari logaritma naturalnya supaya dia tuh bisa lebih stabil datanya. Kita import. Nah, kalau udah, karena untuk kolom pertama sama kolom kedua ini kita nggak akan gunakan, jadi kita akan hapus kolomnya dulu. Di sini kita masukkan rumus yang ini. Untuk nama variabel yang barunya itu adalah data aja, bukan data 1. Tapi karena tadi kita nama datanya itu data 1, jadi di sini diambil dari data 1. Biar jadi pembeda aja gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian mau ngeliat data yang udah diilangin kolom 1 sama kolom 2-nya, kalian bisa jalankan command ini, view data. Nah, ini adalah data yang sudah dihilangkan kolom 1 dan kolom 2-nya. Selanjutnya, kita akan mengubah datanya terlebih dahulu ke bentuk time series dengan menggunakan rumus ini. Ini dataku itu dimulai dari 2020 bulan pertama. Dan untuk frekuensinya itu 12 karena datanya itu bulanan. Kalau data kalian tuh kuartal berarti frekuensinya 4. Tapi kalau ke data kalian itu tahunan berarti frekuensinya 1 dan seterusnya. Kita jalankan aja. Terus kita akan melihat plot dari datanya. Nah, ini adalah plot dari data yang kita punya. Selanjutnya kita akan uji stasionaritas terlebih dahulu di tingkat level. Untuk melihat apakah ada yang stasioner di tingkat level atau tidak. Untuk rumusnya ini kalian bisa ngelihat di page cache, terus ke bagian ATSA, dan di sini ada ADF titik tes. Ini rumusnya di sini. Langsung aja kita run keduanya ya. Dan di sini untuk yang pertama yang dari INF, dia tidak stasioner di level, dan untuk yang SB ini dia juga tidak stasioner di level. Selanjutnya kita akan uji di tingkat first difference, tinggal ditambahin bagian diff aja ini di sini. Terus kita run. Nah, untuk yang INF ini, dia sudah stasioner di tingkat first difference.
Lalu untuk yang suku bunga, dia juga udah stasioner di tingkat first difference. Berarti syarat pertama itu terpenuhi, yaitu datanya stasioner di tingkat first difference semua. Selanjutnya kita akan menguji stabilitas dari data yang kita punya, tapi sebelum itu kita membutuhkan lag optimum untuk menguji stabilitas data ini. Jadi di sini kalian bisa buka package vars. Vars yang ini. Terus kalian ke vars select dulu ya. Nah, ini untuk rumusnya tuh ada di sini. Lag maksimalnya itu kenapa aku pakai 10? Karena di sini tertulis defaultnya itu adalah 10. Oke, kita run. Dan dari hasil AIC, HQ, SC, sama FPE ini, dia itu paling banyak di 2, berarti lag optimalnya adalah di lag kedua. Selanjutnya kita akan masukkan hasil dari lag optimum ini ke sini, nilai P yang di sini. Dan untuk rumus var ini kita bisa lihat di package yang sama, yaitu var, tapi dia itu ada di bagian var aja, bukan var select. Nah, ini untuk rumusnya, P-nya ini disesuaikan dengan nilai lag optimum kalian. Karena tadi aku 2, jadi sini 2. Untuk tipenya juga kalian bisa dilihat di sini. Kenapa dia itu tipenya dipilihnya konstan. Nah, di sini ya, the default type is apa ini. Bisa dilihat di sini. Terus kita run, dan untuk memunculkan hasilnya kita pakai rumus roots dari var ini. Nah, untuk hasil yang ini tuh, kalau dia nilainya itu semuanya di bawah 1, berarti datanya itu stabil. Tapi kalau misalnya ada 1 aja yang dia tuh lebih dari 1, berarti dia tuh datanya tidak stabil. Syarat kedua udah terpenuhi, lalu kita akan melihat uji kointegrasi. Oh iya, sebelumnya untuk yang lag optimum ini, kalau misalnya dia tuh kalian dapatnya hasilnya lag optimumnya adalah 1, itu nggak boleh ya teman-teman. Karena lag 1 itu kayak kurang bisa terbaca gitu loh. Aku juga kurang paham gimana cara jelasinnya, tapi intinya minimal itu harus di lag 2. Oke? Lanjut kita ke uji kointegrasi. Untuk uji kointegrasi ini rumusnya ada di package Urca. Di sini. Lalu kalian ke ca.ju. Nah, ini untuk rumusnya. Di sini aku namakan cointest ya. Untuk hasilnya. Terus untuk tipenya, hdate-nya, sama speknya, kenapa bisa pilih yang ini? Kalian bisa lihat aja penjelasannya di bagian sini ya. Lanjut, kita run. Dan kita pakai summary supaya hasilnya tuh bisa muncul. Nah, di sini, bagian pentingnya itu adalah di bagian sini. Yang T10 PCT, 5 PCT, 1 PCT. Dibacanya juga dari yang bagian bawah dulu, baru ke yang bagian atas. Nah, untuk yang di sini H0-nya itu, kalau misalnya nilai tesnya di sini lebih kecil daripada nilai critical value yang ada di sini, berarti dia itu tidak ada variabel yang terkointegrasi. Tapi kalau misalnya lebih besar nilainya dari yang tes ini terhadap critical value, berarti dia tuh setidaknya ada satu yang terkointegrasi. Terus kalau untuk yang R1 ini kurang dari sama dengan 1, kalau misalnya nilai tesnya lebih kecil dibandingkan nilai critical value, berarti hanya ada satu variabel yang terkointegrasi. Tapi kalau misalnya lebih besar, berarti ada lebih dari satu variabel yang terkointegrasi. Nah, di sini karena kita biasanya pakai critical value 5% ya, berarti kita bandingkan aja nilai tesnya sama critical value 5% ini. Oke, untuk yang bagian R0 dulu ya. Di sini nilai tesnya itu 19,74, sedangkan critical value 5%-nya itu 19,96. Artinya, dari bagian awal aja, nilainya itu sudah lebih kecil dibandingkan critical value. Berarti tidak ada variabel yang terkointegrasi. Karena di VECM ini harusnya itu variabelnya terkointegrasi. Jadi sebenarnya untuk data yang aku punya ini dia tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan VECM karena dia itu tidak ada variabel yang terkointegrasi.
Tapi nggak apa-apa ya, di sini aku jelasin aja. Kalau misalnya data kalian tuh udah memenuhi ketiga syarat tadi, yang datanya itu lag-nya lebih dari satu, terus dia datanya stabil, lalu juga datanya terkointegrasi, itu bisa dilanjutkan dengan VECM. Ini aku contohin aja ya, biar kalian tuh bisa lihat bagian mana aja sih yang harus dibaca dari hasil-hasil estimasi ini. Karena sebenarnya aku tadi udah nyoba beberapa data ya. Udah coba cari beberapa data dan mengkombinasikan beberapa variabel, tapi memang aku nggak nemu yang memenuhi ketiganya, jadi akhirnya ya sudah aku lanjut aja pakai ini karena ini yang paling jauh gitu, bisa sampai uji kointegrasi. Oke lanjut, kalau misalnya data kalian tuh terkointegrasi juga, berarti kan kalian bisa lanjut pakai VECM. Selanjutnya itu kita akan mengestimasi dengan menggunakan VECM. Di sini untuk rumusnya itu ada di bagian URCA juga, dan di bagian sini nih, yang Cajor LS. Ini untuk rumusnya di sini. R1 tuh karena emang udah bawaan aja ya dari sini, jadi aku tulisnya R1. Terus di sini kita sekalian pakai comment summary supaya hasilnya langsung muncul. Nah, ini tuh hasilnya ada RLM yang menunjukkan hubungan di jangka pendek dan juga beta yang menunjukkan hubungan di jangka panjang. Untuk memunculkan hasil dari yang RLM tuh kita pakai komen yang ini. Kita run aja. Nah, di sini tuh ada dua ya, respon dari inflasi sama respon dari suku bunga. Nah, di sini kalau kalian perhatiin ya di nama variabelnya tuh, dia pasti ada huruf D-nya. Huruf D ini berarti dia tuh diestimasinya untuk melihat hubungan jangka pendek. Di sini juga ada tuh D-nya. Dan bagian yang penting tuh di sini kita ngeliat ECT-nya. ECT-nya tuh kalau misalnya estimate alias koefisiennya tuh dia minus dan p-value-nya itu ada tanda bintangnya yang berarti signifikan, berarti dia tuh memenuhi syarat. Sedangkan kalau yang nggak ada nih kayak di sini, nggak minus, terus p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, jadi nggak signifikan gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya kita bisa pakai komen yang kayak gini, model VECM dolar beta, kita run, dan ini hasilnya. Nah, tapi untuk pemodelan yang tadi ya, yang kita lihat dari nilai estimate sama nilai p-value, yang di sini, kurang cocok, masih kurang gitu untuk melihat respons dari masing-masing variabel. Karena itulah kita akan melihat melalui grafik IRF dan juga grafik FFID. Tapi sebelum itu, kita harus mengubah hasil estimasi VECM tadi menjadi VAR dengan menggunakan rumus ini. Rumus ini bisa kalian lihat di bagian package yang vars. Terus kalian bisa lihat bagian bawah di sini ada fetch 2 var. Ini rumusnya. Dan kita pakai Z-nya ini di sini hasil dari cointest tadi ya, yang di sini. Terus kita run aja. Dan kita lihat grafik IRF. Untuk grafik IRF ini dia ada di package vars juga. Dan dia tuh ada di bagian IRF di sini. Dan untuk head-nya ini harus dilebihin dari data ya. Seenggaknya 10 gitu. Kalau dataku kan ada 60, jadi di sini aku lebihinnya ke 70. Aku lebihin 10. Ini kita run aja, dan kita lihat plot dari IRF. Nah, ini adalah respons dari inflasi, terhadap inflasi dan juga terhadap suku bunga. Di sini tuh ada garis merah yang tidak putus-putus ya, dan berarti dia tuh adalah nilai 0. Untuk garis hitamnya ini adalah nilai shock dari inflasi ini terhadap inflasi dan suku bunga. Lalu untuk yang garis merah putus-putus ini adalah selang dari shock itu tersendiri. Nah, kalau misalnya selangnya itu satu di atas garis dan satunya di bawah garis, berarti dia tuh pengaruhnya sudah tidak signifikan. Dan berdasarkan ini kalau kita lihat respons dari inflasi terhadap inflasi itu sendiri, dia tuh sebelum periode 10 dia signifikan ya, karena keduanya itu berada di atas garis, sedangkan kalau setelahnya satu di atas, satu di bawah garis gitu, berarti dia tuh setelahnya pengaruhnya itu tidak signifikan. Kalau untuk suku bunga nih, pengaruh dari inflasi ke suku bunga,
dia tuh dari awal garisnya udah terbagi dua gini, berarti dari awal dia tuh memang tidak signifikan. Nah, kalau kita mau ngelihat grafik satunya lagi, yang respons dari suku bunga, di sini, yang hit return to see the next plot, ini kita bisa klik enter aja, dan sudah berubah. Di sini adalah respons dari suku bunga terhadap invasi dan juga terhadap suku bunga itu sendiri. Kalau untuk invasi dari awal nih, garis putus-putus merahnya tuh juga sudah terbagi dua. Berarti dia tuh nggak signifikan gitu pengaruh dari suku bunga terhadap invasi. Sedangkan kalau untuk yang suku bunga terhadap suku bunga, sampai sebelum periode 10 tuh dia masih di atas garis merah ya dua-duanya untuk selangnya ini. Berarti sebelum periode 10 tuh respons dari suku bunga terhadap suku bunga itu signifikan, tapi setelahnya sudah tidak signifikan. Selanjutnya kita akan melihat grafik dari FFVD. Di sini kita run aja langsung. Dan kita lihat plotnya. Nah ini untuk INF itu pada periode sampai mungkin 19 ya. Yang mempengaruhi invasi itu paling banyak adalah dari invasi itu sendiri. Selanjutnya barulah suku bunga. Tapi setelah periode yang 19 ini, pengaruh dari invasi itu lama-lama menurun sampai akhirnya invasi itu lebih banyak dipengaruhi oleh suku bunga dibandingkan inflasi itu sendiri. Sedangkan kalau untuk suku bunga, sedari awal dia itu paling banyak dipengaruhi oleh suku bunga. Barulah akhirnya lama-kelamaan dia tuh dipengaruhi oleh inflasi. Tapi nilai pengaruh dari inflasi itu hanya sedikit gitu. Karena di sini kan grafik inflasi sangat kecil. Di bagian akhir-akhir ini, periode akhir-akhir. Tapi di awal justru benar-benar suku bunga itu hanya dipengaruhi oleh suku bunga itu sendiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan VECM dari aku. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak yang salah.